Alright, so today we are going to talk or review maybe about uses of verb and adjective. Jadi penggunaan kata kerja dan kata sifat ya, specific in speaking ya, dalam kita ketika kita speak. Karena terkadang kita lupa bahwa sebenarnya pola grammar dalam speaking itu juga penting ya. Jadi kita lebih baik mempelajari dulu sederhananya bagaimana penggunaan grammar dalam speaking. Ini basicnya. Oke, the next slide ya, kata kerja atau verb. Oke, I note something below the title. This, remember, I do not make specific material about verb ya, but remember about the pattern. Jadi cara paling simple dalam kita belajar itu adalah menghafalkan pola. Jadi ingat polanya aja ya, lebih simple. Tapi aku nggak akan bahas tentang spesifik materi di sini, tapi aku lebih menekankan pada pattern atau pola itu sendiri. Oke, number 3 ya. Number 3, slide 3. Langsung kepada contoh examples. I have 3 different color books. They are black, yellow, and purple. Ya. Jadi di sini ada sebuah kalimat terdiri dari beberapa kata kerja. Ya. Jadi pertama, ya, that sentence indicates there are particular verbs. First, ya, nomor 1 itu talking about ordinary verb, berbicara tentang kata kerja asli. Ya, gimana kata kerja asli? Ya, I have a tree, bla bla bla. Have ini adalah kata kerja asli. Ya, jadi setelah subjek pasti kata kerja. Aku punya, aku memiliki, kayak gitu. And the second one yang there are black bla 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 is talking about auxiliary verb atau kata kerja bantu, atau bisa disebut dengan to be lah. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam grammar for specific, kata kerja itu dibedakan menjadi 2 ya, kata kerja asli dan kata kerja bantu. Kayak aku memiliki nih, aku memiliki, itu kata kerja asli. Ya, setelah itu aku memiliki apa gitu. Sedangkan kalimat yang kedua, there are black, yellow, bahwa itu adalah hitam, kuning, dan purple, dan ungu. Jadi there are, jadi harus ada to be-nya, tapi itu bukan sebagai kata kerja asli, hanya sebagai tambahan aja yang menghubungkan antara there dan black dan gitu. Jadi perlu are, perlu to be, itu sebagai kata kerja bantu. Oke, next. I have a difference between ordinary verb dan auxiliary verb. Contoh misalkan ordinary verb ya, I have, eat, drink, fall, run, walk, talk, etc. dan lain-lain. Jadi ada kata kerja yang asli ya, kayak aku memiliki apa, aku makan apa, kemudian aku minum apa, terus aku melipat apa, aku berlari, aku berjalan, aku ngomong, dan lain-lain. Itu kata kerja asli ya. Dan biasanya setelah itu langsung ditambah objek atau kata benda. Aku punya buku, I have a book. Booknya itu kata kerja atau objek. Sedangkan kalau auxiliary verb, dia adalah to be. Bisa are, bisa is, bisa am, bisa was, bisa were, bisa has. Has-nya ada 2, has yang aktif dan has yang pasif. Kalau pasif tambah been. Okay, has, have, been, kayak gitu. Okay, I think it's enough because I just want to show about the pattern, polanya. Karena kalau kita lebih spesifik terkait dengan kata kerja, I think udah jadi materi yang sebelumnya. Jadi lebih baik you just read about the previous materials that I give you. So just focus on the pattern in speaking ya, dalam ngomong lebih enak karena kita lebih tahu polanya. For the next one is adjective. Adjective ini ya, remember, adjective is added to be, harus ditambahi to be ya, kayak is, am, are, dan lain-lain. Atau bisa it just explain a noun, atau juga bisa menjelaskan sebuah kata benda atau objek. Contoh yang harus ditambahi to be, misalkan I am handsome,
Handsome itu kan kata sifat, ganteng ya. Tapi ingat, setiap yang namanya kata sifat wajib ditambahi kata to be, am, is, ya. Jadi hanya untuk menyambungkan, tapi dia bukan sebagai kata kerja asli, hanya pembantu, hanya auxiliary daripada handsome. Tapi wajib adjektif didahului oleh to be. Kayak am, kemudian ada she is clever and diligent, dia pintar dan rajin gitu. Is ya, they were short but now are tall. Mereka dulu were ya, mereka dulu itu pendek tapi sekarang tinggi. Are, were gitu ya. Atau bisa juga menjelaskan kata benda. For example, I have a 3 different color book. Aku punya 3 buku yang berbeda warnanya gitu. Nah, 3 terus different, beda, dan color, warna, ini adalah kata sifat. Jadi dia menjelaskan buku. They explain a book, menjelaskan bahwa buku itu ternyata beda, terus jumlahnya 3, terus warnanya juga berbeda gitu ya. Jadi semua itu adalah kata sifat yang menjelaskan benda, dan dia nggak perlu di sini nggak ada to be ya, cukup have, mempunyai ya. Tapi ya tadi itu, dia adjektif itu bisa 2, bisa to be ditambah to be, atau juga bisa dia menjelaskan sebuah kata benda atau noun, kayak yang contoh terakhir, I have 3 different color books. I have 3, berarti nggak usah pakai a ya, I have 3 different color books, harusnya jamak kayak gini. Alright. Oke, for the next one adalah terkait ini contoh penggunaan has been dan have biasa. Contoh, David has been picked up by his mom. David sudah dijemput atau terjemput oleh ibunya. Nah, ini penggunaan verb 3 pasif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi has been yang merah itu adalah kata kerja bantu, kayak is, am, are, dan lain-lain. Sedangkan pick up dia adalah kata kerja yang asli. Jadi setelah kata kerja auxiliary. Jadi letaknya setelah kata kerja auxiliary itu kata kerja asli. Ya. And how the active sentence, dan bagaimana kalimat aktifnya. Kalau yang ini adalah kalimat pasif, dijemput, has been. Kalau yang aktif ya udah been-nya dicoret. David has picked up his girlfriend. David sudah menjemput pacarnya. Jadi paham ya? Jadi has di sini juga tetap sebagai auxiliary, tapi maknanya aktif, menjemput. Dia menjelaskan pick up ya, kata kerja ketiga, dan yang atas has been, ada been-nya, kemudian ada pick up. Pick up-nya verb 3 ya, jadi dia dijemput, jadi pasif. Understand? Okay. And the last one, ya, ini adalah satu kalimat utuh yang bisa mendeskripsikan perbedaan antara adjektif, verb, dan lain-lain. Contoh, I am a cute boy. I am often called Asia. I have a beautiful girlfriend. She has a brown skin and long hair. I have been loving her for 10 years. Tomorrow I'm going to pick her up at airport. Jadi dibaca ya, kalau yang red itu to be auxiliary dari cute. Cute kan cute ya, lucu. Jadi harus ditambahi dengan am, to be, karena dia adjektif. Kemudian I'm often called, aku sering dipanggil Asia, sering dipanggil, di ya, kalimat pasif kemarin ya, selalu diikuti dengan to be. Jadi called-nya ini verb 3, am-nya ini adalah kata to be-nya, menjelaskan daripada kata kerja, tapi maknanya adalah pasif. Jadi setiap kata kerja ya, kata kerja ya, verb yang didahului oleh to be, am, is, are, itu adalah kata pasif. Oke. I have beautiful girlfriend, she has a brown skin, long hair ya. Brownnya ini menjelaskan kulit, karena brownnya kata sifat, longnya juga kata sifat gitu ya. I have been-nya ini sebagai auxiliary dalam menjelaskan lovingnya. Kemudian I'm going to ya, pick up. Nah, setelah to ini wajib kata kerja pertama, pick her up atau pick up her. Oke. Maybe I will give you the material. So I think enough for